Inilah kisah dua wanita bernama Jessica Kumala Wongso dan Jessica Iskandar dengan problematika kehidupan masing-masing. Jessica Kumala Wongso, teman semasa kuliah Wayan Mirna Salihin di Australia, memang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Mirna sejak 29 Januari 2016 kemarin. Namun tetap saja berbagai misteri masih belum tersibak jelas. Seperti senyum yang selalu menghiasi wajah Jessica ketika bertemu awak media, namun kini seolah sirna seiring pemberian status tersangka kepada dirinya. Meski ketenangan masih jelas terlihat ketika ia keluar dari ruang pemeriksaan menuju ruang tahanan Polda Metro Jaya. Lalu apa kata pengamat mikroekspresi terkait perubahan wajah Jessica? Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum malam ini telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saudari J, tersangka terhadap dugaan melakukan tindak pidana pasal 340 KUHP, perencanaan, pembunuhan berencana terhadap korban atas nama saudari Mirna yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Dan dari hasil berita acara yang tadi dibuat dengan disandingkan dengan keterangan, tadi berita acaranya adalah berita acara sebagai tersangka, yang bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum. Nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Jadi ada beberapa hal yang bisa diasumsikan. Satu, memang secara mental ini anak kuat sekali. Kedua, sikap ini sudah sangat terlatih. Cuman satu di antara kedua itu. Atau yang ketiga, ada masalah gangguan kepribadian. Terlalu sempurnanya Jessica ketika saking tenangnya, saking percaya dirinya, akhirnya roadshow di media-media itu justru kemudian menimbulkan sebuah perasaan ada yang aneh nih, apa ya? Tetapi kita nggak bisa mendakwa seseorang berdasarkan karena keanehan. Nah, itu satu. Kedua, ketenangan ini kalau misalnya kita perhatikan di beberapa media, ketika dia ditanya ada pertanyaan yang ditanyakan oleh katakanlah presenter misalnya atau reporter yang agak berbeda yang tidak ditanyakan oleh media lain. Contohnya salah satunya misalnya pertanyaan tiba-tiba ditanya tentang keberadaan dokter umum di GI gitu. Kita bisa melihat bahwa ada pola yang berbeda. Tadinya pede, tenang seperti itu, tiba-tiba agak sedikit gagap, kemudian jadi agak lebih pelan menjawabnya, kemudian menggunakan yang namanya katakanlah complete sentence yang seharusnya complex sentence yang seharusnya bisa dijawab dengan sederhana. Nah, ini yang kemudian menimbulkan tanda petik kok beda ya pemikiran seperti itu. Tentu saja kita nggak bisa mendakwa seseorang karena keanehan itu. Nanti pengadilan yang memutuskan berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh Polda Metro. Penetapan Jessica sebagai tersangka serta penahanan dirinya tak serta-merta menjawab misteri motif dibalik terbunuhnya Mirna 6 Januari 2016 lalu. Mengapa wanita Malang yang baru saja menikah 1 bulan lalu harus menegang nyawa setelah meminum kopi bersianida? Pertanyaan itulah yang kini masih menjadi tanda tanya besar dalam kasus ini. Benarkah diduga ada motif asmara terlarang antara korban dengan tersangka? Lantas apa komentar para artis terkait motif terbunuhnya Mirna? Oh, tidak benar masalah. Ada yang mengisukan tidak benar itu, ya. Pintas ketika nggak benar. Pacarnya Jessica itu orang bule. Pak sudah mengakui kalau dia adalah pembunuh dari Mirna, Pak, dari keterangan sementara, Pak. Pak, motifnya apa, Pak? Kami kan nggak pernah tanya kamu bunuh Mirna kan enggak. Kan nggak begitu caranya penyidik tanya, memangnya kamu sama pacar. Salah satu yang krusial adalah keterangan saksi, dalam hal ini saksi saudara J pada saat diperiksa sebagai saksi, keterangannya sangat inkonsisten dan tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta. Baik sekali, luar biasa. Baik, Arif itu sosok yang baik, lebih baik dari saya malah. Dia meninggal kapan ya? Sayang kamu Mirna. Ketika Mirna meninggal, bisa diungkapkan kesedihannya. Ya sedih lah, orang baru kawin, di mana sih kamu? Ya. Mungkin ada kehilafan atau ada apa, tapi memang perbuatan untuk menghilangkan nyawa itu sangat keji sekali, itu sangat apa istilahnya biadab ya. Jadi
Kalau itu sih nggak ada kata maaf, nggak ada kata apa-apa buat orang yang bisa setega itu. Pastinya istilahnya beliau katanya kan buat grup WhatsApp gitu, janjian ketemu dan ketemu 2 kalinya, tiba-tiba nggak lama korbannya kejang-kejang dan meninggal gitu. Nah pastinya kita penasaran dong, maksudnya alasannya apa gitu loh sampai dihilangkan nyawanya. Ya kita berharap besar kepada institusi kepolisian Republik Indonesia segera memberitakan atau mempublikasikan agar masyarakat Indonesia paham, mengerti seterang-terangnya apa masalah ini. Semangat buat teman-teman atau kakak-kakak atau bapak-bapak di institusi kepolisian Republik Indonesia. Semangat! Jauh berbeda dengan yang dialami Jessica Kumala Wongso yang masih harus berurusan dengan hukum. Maka Jessica Iskandar baru saja melalui satu proses dalam kehidupannya sebagai seorang ibu. Baru-baru ini Jessica akhirnya menampilkan wajah buah hatinya sendiri atau putra dari Ludwig van Wildbad, El Barak Alexander, di sebuah acara dengan bayaran fantastis. Padahal dari hati kecil, ia seolah tak ingin membagi putranya kepada orang lain. Namun di saat hari bahagia ulang tahunnya, akhirnya meluluhkan hati Jessica untuk memperlihatkan putra dari bangsawan Jerman itu. Lalu benarkah bayaran fantastis untuk Baby L yang melebihi honornya sendiri akan ia tabung untuk pendidikannya kelak? Inilah wajah putra dari Ludwig. Itu sebenarnya karena tawaran dari TV itu sebenarnya nawarin terus gitu, kapan akhirnya Jessica tuh menyerah gitu. Oke deh, nanti waktu ulang tahun deh aku janji gitu. Ya udah, pas ulang tahun kan Jessica pengen sesuatu yang spesial gitu. Apalagi Jessica tuh di usia yang sekarang itu udah istilahnya bahagia, bersyukur luar biasa gitu. Jadi pengen berbagi sama teman-teman, sama Jessilicious, sama orang-orang yang udah nanyain gitu, kayak apa sih wajahnya anak aku gitu. Ya udah, akhirnya kemarin waktu ulang tahun dirayain di TV, terus bawa anak deh gitu. Deg-degan sih sebenarnya, soalnya gimana ya, aku tuh tipe orang yang posesif, jadi aku nggak, sebenarnya aku tuh kayaknya cinta banget sama anak itu gitu, pengennya aku doang gitu yang milikin, tapi kan emang nggak bisa gitu karena dia kan punya kehidupan, dia kan istilahnya ya orang-orang pengen tahu juga gitu. Ya udah, akhirnya tayanglah dia di TV gitu. Iya sih, rezeki banget, tapi kan uangnya kan honornya Jessica tabung buat dia, bukan buat Jessica. Jadi ya Jessica bilang sama El kemarin El udah cari duit sendiri, El udah menghasilkan uang sendiri, uangnya mami tabung gitu buat El nanti sekolah. Ya lumayan banget kalau buat Jessica mah ya. Itu juga bentuk apresiasi dari TV-nya sendiri sih, karena bisa ngasih mungkin hadiah dari TV buat Jessica juga ulang tahun, terus buat tampilnya anak perdana di TV. Jadi memang dikasih besar dari TV. Gak boleh tahu, pokoknya lumayan. Jadi Jessica juga mau ngucapin terima kasih ya udah disayang sama TV seperti itu gitu. Jadi ya ngerasa semakin beruntung gitu. Iya, lebih gede. Iya. Lebih gedean anak daripada aku ya. Dari kisah Jessica Kumala Wongso dan Jessica Iskandar, seperti apa kondisi Fatir Muhtar, pemeran Abah Rama di sinetron Anak Jalanan yang sedang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah? Benarkah sebelum sang abah jatuh sakit dan dirawat, Raya yang merupakan putri dari Abah Rama juga pernah terjatuh di arena balap? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kisah dua wanita bernama Jessica, mari kita beralih pada sosok Fatir Muhtar, pemeran Abah Rama yang kini sedang dirawat karena demam berdarah. Cobaan bukan hanya menimpa Abah Rama, putri Abah Rama Raya juga pernah terjatuh dari motornya ketika mengikuti perlombaan balap belum lama ini. Tapi benarkah Raya tidak kapok? Lantas seperti apa kunjungan para pemain sinetron Anak Jalanan ketika menjenguk Abah Rama di rumah sakit?